Shalom, senang sekali saya Johnston Daud Balang dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara semuanya dalam mempelajari langkah-langkah bagaimana membuat khotbah yang alkitabiah, yang mendalam, atau dikenal juga khotbah expository preaching. Ya, jadi nanti kita akan belajar bersama-sama dan kali ini kita sudah sampai di langkah kelima. Dalam langkah kelima ini kita akan mempelajari bagaimana membuat pokok-pokok kecil. Hal-hal apa saja yang akan kita bahas di dalam garis besar khotbah kita itu. Berikut ini penjelasan yang kita harus ikuti bersama-sama. Ya, Bapak Ibu, selain hal-hal yang sudah kita jelaskan di dalam video tutorial yang lalu-lalu, bagaimana kita menemukan nats, kemudian kita mencari pokok dan mengembangkan menjadi kalimat tema, dan yang kemarin terakhir kita sudah melihat bagaimana menemukan garis besar dari khotbah kita itu, dan saat ini kita akan mempelajari adalah bagaimana kita membuat atau mengisi pokok-pokok kecil kita. Nah, pokok-pokok kecil itu adalah bagian-bagian di dalam tubuh khotbah kita, khususnya di dalam setiap garis-garis besar khotbah kita itu, atau pokok-pokok besar khotbah kita. Nah, maksud dari pokok-pokok kecil itu adalah menjelaskan pokok besar dengan dukungan nats, dengan dukungan ayat, dan juga ada kata-kata kunci tentunya yang perlu diuraikan. Nah, tentunya ini sesuai dengan tema khotbah kita. Nah, nanti kita akan lihat contoh-contohnya hal-hal apa saja yang harus ada sebagai pokok-pokok kecil dalam garis besar kita itu. Nah, ini Bapak Ibu hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam membuat pokok-pokok kecil itu. Sesungguhnya secara umum isi dari setiap garis besar kita, setiap garis besar ya, adalah memuat misalnya definisi, kemudian menguraikan, ada uraian, kemudian perlu ada ilustrasi, sekalipun itu tidak selalu harus ya. Kemudian ada penerapan. Ini secara umum ya adanya inilah yang disebut dengan pokok-pokok kecil itu, Bapak Ibu. Nah, di dalam definisi ini kita perlu mengartikan kata-kata penting yang ada di dalam garis besar. Di dalam garis besar yang terdapat di dalam garis besar kita itu. Ya. Jadi itu yang perlu didefinisikan. Kita bisa menggunakan alat bantu dalam hal ini. Misalnya kita pakai kamus, ensiklopedia, misalnya seperti itu ya. Kamus Alkitab, ya, dan kamus-kamus yang lainnya. Kita pakai itu. Dan kita harus jujur katakan, kalau itu kita ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita harus sampaikan juga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, doa itu artinya, misalnya seperti itu. Bertekun atau tekun itu artinya kita cari di dalam arti kamus umum saja. Misalnya seperti itu. Kemudian kalau perlu didukung dengan kamus bahasa Yunani, kita harus pakai, kita harus jelaskan dan cari, temukan itu. Ya, ada buku-buku lain lagi ataupun menurut tokoh siapa, misalnya seperti itu. Dia mengatakan apa tentang yang ada hubungannya dengan kata yang kita mau sampaikan di dalam garis besar kita itu. Nah, kemudian pokok kecil yang kedua adalah uraian. Kita menguraikan. Nah, di dalam menguraikan ini yang kita sebut dengan mengekspos ya. Kita eksposisi di sini. Jadi, apa saja yang kita perlu sampaikan di sini? Jadi kita harus menguraikan kata-kata penting ya sesuai dengan makna yang sesungguhnya. Uraikanlah kata-kata itu sesuai dengan makna yang sesungguhnya. Makna yang sesungguhnya ini adalah sesuai dengan
apa mindset ilahi, apa mindset si penulis waktu itu, apa maksud Tuhan. Ya, jadi pelajarilah konteksnya, baik konteks yang dekat ataupun konteks jauhnya. Nah, dalam hal ini kita bisa gunakan buku-buku tafsiran yang telah ditulis oleh para tokoh-tokoh, teolog-teolog yang memang pakar dalam bahasa asli, misalnya seperti itu. Kita perlu gunakan itu, tafsiran-tafsiran ya Bapak Ibu. Kita gunakan buku-buku, eksposisi, ya referensi-referensi seperti ini kita perlu untuk menjadi pembanding, kita. Nah, ini dalam hal uraian. Kemudian setelah itu ada ilustrasi. Nah, ini juga salah satu bagian pokok kecil ilustrasi ini. Jadi ilustrasi ini bertujuan untuk memperjelas berita yang kita sampaikan. Ingat Bapak Ibu, jangan alihkan khotbah kita kepada ilustrasi, tetapi ilustrasi ini hanya bertujuan untuk memperjelas. Tanpa ilustrasi pun tidak masalah. Ya, dalam sebuah khotbah, jadi ilustrasi tidak wajib digunakan. Tergantung bagaimana kesiapan kita. Ilustrasi bisa diambil dari kisah-kisah nyata ataupun juga kisah-kisah yang tidak nyata. Kalau dongeng, kita harus jujur. Sekali lagi, jujur katakan dongeng atau cerita rakyat seperti itu. Pakai saja. Jadi harus jelas sumbernya dari mana. Misalnya seperti itu ya. Kalau kita katakan ini sebuah dongeng, sebuah kisah lucu, ya kita harus katakan di situ. Ya, jadi itu hanya untuk memperjelas berita yang kita sampaikan. Nah, setelah ilustrasi ini, kita masuk kepada penerapan. Ini pokok kecil yang terakhir. Penerapan ini harus selalu ada dalam setiap garis besar. Setiap garis besar, misalnya garis besar kita itu ada 2 atau 3. Nah, setiap garis besar diakhiri dengan penerapan. Penerapan untuk apa? Penerapan untuk melakukan dalam kehidupan sehari-hari hal-hal praktis apa yang harus dikerjakan berdasarkan poin garis besar kita itu. Nah, karena itu penerapan harus selalu yang bisa dikerjakan, bisa dilakukan sehari-hari. Ya, bersifat spesifik tentunya, praktis, real, dan tentunya relevan untuk masa kini. Jadi ini Bapak Ibu, ada definisi, menguraikan, ilustrasi, dan penerapan. Ini yang ada di dalam setiap garis besar kita itu. Setelah itu baru kita masuk ganti dengan garis besar kedua. Garis besar kedua, apa judulnya? Nah, itu nanti kita definisikan lagi, kita uraikan lagi, ilustrasinya kalau perlu, kemudian ada penerapan. Demikian seterusnya. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, berikut ini adalah contoh membuat pokok kecil. Contoh membuat pokok-pokok kecil. Mulai dari awal ya, Bapak Ibu, kita lihat di sini. Misalnya nats Alkitab kita itu, nats yang mau kita khotbahkan ini adalah Nehemia 1 ayat 1 sampai 11. Setelah kita baca berkali-kali, kita temukan pokoknya. Pokoknya itu rupanya doa. Nah, kemudian kata doa ini, pokok doa ini kita kembangkan menjadi sebuah kalimat tema. Doa yang mengubah keadaan. Doa yang mengubah keadaan. Tentunya kata mengubah keadaan ini harus benar-benar ada di dalam Nehemia 1 ayat 1 sampai 11. Begitu loh Bapak Ibu ya. Kemudian kata tanyanya, bagaimana doa yang mengubah keadaan itu? Atau bagaimana kita bisa memiliki doa yang mengubah keadaan itu? Bisa seperti itu. Kemudian kalimat peralihannya, kita bisa memiliki doa yang mengubah keadaan dengan mengikuti langkah-langkah dalam Nehemia 1 ayat 1 sampai 11 misalnya. Ya, dengan mengikuti langkah-langkah dalam Nehemia 1 ayat 11. Begitu ya. Nah, berikut ini Bapak Ibu, kita masuk ke dalam tubuh khotbah kita itu. Yaitu ada garis besarnya, kemudian ada
pokok-pokok kecilnya. Misalnya tadi dikatakan, apakah langkah-langkahnya, bagaimanakah langkah-langkah supaya kita memiliki doa yang mengubah keadaan itu? Yang pertama, doa dengan terbeban. Nah, setelah itu kita masuk definisinya. Apa artinya terbeban? Terbeban itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia apa? Misalnya seperti itu. Atau kita mau lihat kita sudah membaca dari Kamus Bahasa Yunani misalnya seperti itu. Atau bahasa Ibrani, karena ini dari Perjanjian Lama ya, Nehemia. Jadi kita bisa lihat arti yang sesungguhnya. Misalnya seperti itu. Nah, setelah itu kita masuk kepada uraian bagian yang kedua, pokok kecil yang kedua. Nah, dalam bagian ini kita harus masuk menjelaskan teksnya, teks yang sesungguhnya, apa yang dimaksudkan, dalam bentuk apa kata terbeban itu, yang kita bisa lihat dari sikap Nehemia waktu dia berdoa. Doa dengan terbeban menurut teks ini macam apa? Misalnya kita lihat Nehemia, dia menangis, dia berkabung. Kata-kata itu kita bisa pakai bukti bahwa Nehemia sungguh-sungguh berdoa dengan terbeban. Ini tandanya Nehemia terbeban atas penderitaan bangsanya. Nah, setelah itu kalau misalnya setelah kita uraikan, kita bisa tambahkan ilustrasi, sekalipun tidak selalu tidak harus diadakan. Sesuai dengan konteksnya. Kalau seperti kisah di dalam Perjanjian Lama itu banyak memuat tentang cerita-cerita, peristiwa-peristiwa historis seperti itu. Nah, kalau seperti itu sudah mengandung ilustrasi ya, sudah terdapat ilustrasi. Jadi ini jika dibutuhkan saja, jika perlu saja. Kalau teksnya seperti Nehemia, ya maka tidak perlu ilustrasi lagi karena kisah itu sudah sangat jelas ya, sudah sangat jelas. Kemudian setelah itu kita masuk kepada penerapannya. Penerapan. Ini ajakan kepada pendengar, kepada umat, doa kita bisa mengubah keadaan jika kita memiliki sikap hati yang terbeban. Karena tanpa rasa terbeban, maka tidak ada doa yang serius atau yang sungguh-sungguh. Begitu. Setelah itu, baru kita masuk ke bagian yang kedua. Begitu ya, seterusnya. Nah, setelah kita selesai dengan garis besar pertama, kita masuk bagian yang kedua. Bagaimana? Nah, kita munculkan lagi. Bagaimana caranya supaya kita, atau apakah langkah-langkahnya supaya kita memiliki doa yang mengubah keadaan? Yang kedua, doa dengan merendahkan diri. Nah, seperti itu. Jadi, lebih fleksibel ya, Bapak Ibu. Boleh mengembangkannya dengan cara Bapak Ibu dalam menyampaikan khotbah. Setelah itu kita masuk lagi definisi. Kata merendahkan diri itu. Merendahkan diri macam apa? Apa itu? Misalnya kalau perlu ada contoh, tidak masalah. Di awal juga pakai contoh boleh, ya. Kemudian yang kedua, uraian. Nah, seperti yang tadi, yang pertama tadi juga sama. Nah, dalam Alkitab dijelaskan kata merendahkan diri itu bagaimana? Apa tandanya seseorang itu merendahkan diri di hadapan Allah? Dia berkabung, ya, berkabung itu digambarkan dengan dia memukul dadanya, menyiram abu di atas kepala, itu tanda perkabungan, sama juga merendahkan diri, ya. Berjalan dengan kaki telanjang, menarik dan menggunting rambut, menyakiti dada dan seterusnya, seperti dalam Kejadian 37 dan seterusnya itu ya, ayat-ayat itu bisa kita pakai, kita sebutkan arti merendahkan diri dalam konteks Perjanjian Lama. Ya, seperti itu ya. Jadi doa permohonan Nehemia sungguh-sungguh digumuli dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ia berdoa siang dan malam. Pasal 1 ayat yang ke-6. Dalam doanya ia memohon pengampunan atas dosa baik secara pribadi maupun dosa bangsanya. Nah, seperti itu. Kita bisa uraikan di situ lebih luas lagi ya, lebih mendalam lagi.
Kemudian kita masuk kepada ilustrasi. Jika ini diperlukan saja, ya. Jika diperlukan. Kemudian kita masuk kepada penerapan tentang doa dengan merendahkan diri itu. Doa bisa mengubah keadaan jika kita datang kepada Tuhan dengan sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, seperti itu. Itu tanda atau bukti kita lemah, kita tidak berdaya di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Seperti itu. Jadi kita bisa terapkan membuat sebuah penerapan praktis yang bisa dilakukan oleh umat di hadapan Tuhan. Ya. Nah, setelah itu baru kita pindah ke garis besar yang ketiga, misalnya kalau ada. Kalau tidak ada ya sudah kita masuk kepada bagian yang uh, penutupnya, misalnya kesimpulannya. Ya. Ini contoh dari Nehemia bagaimana kita membuat ada contoh garis besarnya, kemudian ada poin-poin pokok-pokok kecilnya, seperti itu. Sama dengan khotbah-khotbah yang lain juga. Ya, jadi seperti biasa ya Bapak Ibu, saya berharap kita terus berlatih. Setelah kita mengikuti penjelasannya, kita punya waktu untuk latihan. Pilihlah 3 nats yang Bapak Ibu sudah buat tema dan garis besarnya dalam tugas-tugas seperti tugas-tugas yang lalu itu ya. Kemudian buatlah pokok-pokok kecilnya dan buat juga mulai dari langkah pertama sampai langkah kelima ini. Ya, misalnya dari natsnya, pokoknya, kemudian kembang menjadi sebuah kalimat tema, ada kalimat tanya untuk pengarah itu ya, kalimat peralihan supaya lebih halus masuknya kepada garis besar, kemudian garis besarnya, pokok besarnya, dan juga masukkan kepada pokok-pokok kecil seperti contoh-contoh tadi itu. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati apa yang kita kerjakan, kita mau memberi yang terbaik melalui pelayanan kita masing-masing. Sehingga umat Tuhan diberkati melalui pelayanan kita. Ya, sekian dulu Bapak Ibu tutorial kita kali ini menyangkut dengan bagaimana kita membuat pokok-pokok kecil dalam setiap khotbah kita itu ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat berlatih dan terus berlatih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.